Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang hook hanger gantungan pintu belakang. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau share tentang produk hook hanger untuk di pintu belakang ya. Jadi kalau kita lihat di boxnya ini ada tulisan UPDN hook. Mungkin ini maksudnya up and down ya. Jadi ini up and down hook hanger untuk pintu belakang, dan di sini tulisnya back hooks for doors. Jadi fungsinya bisa untuk menggantung tas, topi, dan barang-barang yang tidak terlalu berat ya. Ini juga mungkin tasnya tas yang ringan ya, tas yang bukan ada isinya berat ya. Jadi hanger ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam aksesoris pakaian kita yang ringan saja ya teman-teman ya. Nah, kalau dulu biasanya kita kan menggunakan alat atau gantungan hanger yang konvensional seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang udah jadul ya. Jadi zaman-zaman dulu sampai sekarang masih digunakan ya, karena ini sangat bermanfaat. Cuman kalau dipasang di belakang pintu, dia hanya bisa berapa gantungan ya, dan dia bentuknya yang menyamping seperti ini. Jadi karena bentuknya yang seperti ini, dia akan makan tempat ya. Jadi biasanya di bagian pintu bisa full. Nah, kalau pakai hook hanger seperti ini, jadi di bagian belakang pintu bisa kita pasang sampai banyak ya, 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin 5 ya kalau mau ya. Jadi bisa banyak sekali yang kita gantung di sini. Cuma kalau kebanyakan juga mungkin secara estetika kurang bagus ya, jadi penuh pintunya. Dan harganya ini hampir sama ya. Ini yang konvensional ini harganya 10 ribuan, dan untuk up and down hook hanger ini harganya juga 10 ribuan saja teman-teman ya. Cuman belum termasuk ongkir ya. Kecuali kalau pas gratis ongkir, nah itu baru untung ya. Oke, sekarang kita akan melihat produk ini. Nah, di sini dari bagian belakangnya ya, di sini ada banyak tulisan tapi bahasa Inggris, mungkin kita akan bingung ya. Jadi kita akan coba lihat sedikit penjelasan yang ada di samping. Ini cara menggunakan gantungannya. Nah, nanti kita coba praktekkan ya untuk menggunakan gantungannya seperti yang ada di peraturan di samping ini. Oke teman-teman, sebelumnya aku beritahukan dulu bahwa produk ini tidak ada pilihan warna ya. Jadi jangan kecewa kalau ternyata pada saat kita terima itu warnanya bukan warna pilihan kita ya. Seperti ini juga aku pilihnya warna apa waktu itu ya. Nah, sekarang kita coba buka apakah sesuai. Oh, ini untuk besinya. Nah, jadi random ya teman-teman ya. Ternyata warna yang datang tidak sesuai permintaan kita ya. Jadi wajar, soalnya tokonya juga kan mungkin barangnya banyak, dia tidak bisa memilih satu persatu, atau memang produknya jangan-jangan warnanya hitam semua. Padahal kalau di gambar ini kan ya, ini bagus ya. Jadi ada warna hijau, merah, nah ini terakhir hitam. Untuk warna yang hijau dan merah ini ini merah atau pink ya? Oh, ini sepertinya pink ya. Ini hijau, pink, dan merah. Itu gantungan yang plastiknya itu warnanya putih, sedangkan yang hitam ini hitam semua. Ini sayang sekali ya teman-teman ya. Jadi kurang bagus ya, kurang ngejreng gitu ya. Kalau yang ini kan ada warna putihnya, jadi agak-agak cerah gitu ya. Ini yang amat disayangkan, pada saat kita tidak bisa memilih warna, kita dapat yang hitam dan sangat-sangat gelap. Wah, ini sayang banget nih teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada dua pengait ya. Di sini satu untuk di atas pintu dan satu untuk di bawah pintu. Jadi ini ukurannya sudah dibikin sesuai dengan standar pintu yang biasa digunakan oleh kita ya. Jadi satu di atas, satu di bawah. Mana yang atas, mana yang bawah? Sebentar. Oh ya, jadi ini yang atas ya teman-teman ya. Di atas dia posisinya nanti begini, sedangkan ini yang di bawah. Nah, begini ya. Jadi kaitnya ada dua. Dia akan bertemu di kait yang sini ya. Ini kait atas, ini kait bawah ya teman-teman ya. Nih, coba diperhatikan. Nanti kaitnya ini kalau dibalik juga mungkin bisa ya, tetapi lebih kuat kalau posisinya begini teman-teman ya. Atas dan bawah seperti ini. Oke, sekarang kita ke produknya langsung. Jadi ini seperti strap tali yang ada di tas ya, tas ransel.
yang model standar ya, bukan yang tebal banget. Dan panjangnya ini katanya 180 meter katanya ya, sedangkan pintu kita ini bisa mencapai panjang 2 meter, tetapi ini bisa di adjust ya, jadi bisa tingginya bisa kita atur kembali. Nah ini kan numpuk di sini teman-teman ya, ini caranya kita tarik ke bawah produk ini nih. Nah ini kaitnya nih ditarik dulu, nah ke bawah dulu ya, nanti bisa diatur selanjutnya untuk ketinggiannya. Nah seperti ini kita tarik. Kenapa kita tarik? Karena ini kita akan menggunakan adjustnya ini ya, bagian untuk pengatur ketinggian dari hanger ini supaya pas di pintu. Kenapa harus pas? Karena supaya dia ininya talinya itu apa? Nah seperti ini ya, supaya talinya itu kencang ya, tidak kendor. Karena kalau kendor nanti dia merosot. Nah seperti yang tadi di peraturan yang ada di samping ya. Jadi di peraturan samping itu talinya tuh harusnya dia kencang ya teman-teman ya, makanya dibikin seketat mungkin atas bawah supaya dia pas ya. Nah seperti ini. Tetapi ini gantungannya katanya nggak boleh begini ya, jadi harus di ujungnya. Jadi kalau dikasih contoh di sini, misalkan kita ada tas ya, jadi kaitnya ini nih teman-teman ya. Nah ini supaya teman-teman nggak bingung pada saat membeli produk ini ya, jadi kaitnya bentuknya begini teman-teman ya. Nah begini, pada saat kita kaitkan tas, nah ini diharapkan dia akan seperti ini teman-teman. Nah begini ya, supaya dia tidak merosot gitu. Walaupun ini ya agak kurang ketat ya. Nah dia kalau ikut aturan yang di box tadi menyarankan kita tidak menggantung di bagian sininya nih teman-teman nih. Nah, ini merosot nih ya, jadi kalau kita menggantungnya ngandelin yang bagian sisi sebelah sini, ini gampang merosot ya teman-teman. Oke sekarang ini kita mau ukur ya, benar nggak panjangnya, soal pintu di rumah ini sekitar 190 cm kalau nggak salah ya. Kita cek kira-kira berapa dia panjangnya. Nah dia sampai sini aja udah 150 cm. Ini kita lanjutkan sampai ujung sini tambah 30 ya, betul ya nih kalau kita pas di sini nih. Oke kita akan coba pasangkan ke pintunya langsung teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan pertama ini kita pasang di atasnya dulu. Oke sekarang kita akan memasang untuk yang bagian atasnya dulu ya teman-teman ya. Nah ini jadi kita taruh di atas sini ya, jadi ini bagian belakang dari pintu rumah kita ya. Nah seperti ini teman-teman, ini contoh. Lalu kita taruh ini satu di atas seperti ini ya. Nah dia seperti ini. Nah, misalkan dirasa ini goyang, ini bisa kita gunakan misalkan pakai gabus, bisa di sini ya, dikasih gabus atau pakai kardus bisa ya. Oke selanjutnya kita taruh untuk yang hangernya tadi. Jadi ini up and down hanger ya, tulisannya UPDN, sebenarnya ini up and down. Nah ini kita taruh di atas seperti ini teman-teman. Nah ini jangan kebalik ya posisi untuk gantungannya ya, yang warna hitam ini. Jadi nanti ini kita bisa turunkan ya sesuka hati kita untuk jarak-jaraknya. Ini aku turunkan dulu supaya tidak mengganggu untuk adjusting dari ketinggiannya ya. Nah ini kalau kita perhatikan, wow ini nyampe ya, padahal belum kita tambah panjangnya ya. Jadi pintu ini tadi sekitar 190, ternyata nyampe teman-teman ya. Oh iya, karena ditambah dari ketinggian besi ini teman-teman, pantesan ya. Jadi besi ini juga menambah tingginya ya, jadi sangat cukup ya untuk ukuran dia yang hanya 180 cm ya. Ini aku ulangi ya, jadi masangnya begini ya teman-teman ya. Nah ini dari samping posisinya begini teman-teman ya. Nah ini untuk kait yang bagian bawah kita taruh begini, kita geser ya, digeser sampai posisinya, baru ini kita pasang kait.
Nah ini kan masih apa ya, kurang kencang ya, jadi masih kendor. Nah caranya kita harus mengencangkan di bagian sini teman-teman. Nah ini kita tarik nih, tuh cukup ditarik begini aja nih sampai kencang, atas bawahnya kencang. Nah sekarang ini sudah mulai kencang ya. Nah kalau dia kurang kencang nanti ini besinya ini bisa jatuh nih teman-teman. Ini karena dia ketarik ke atas, makanya dia nggak ini ya, nggak jatuh. Nah ini kalau kita lihat di bagian luarnya seperti ini tuh, nah ngambang ya. Tapi untuk pintu yang mungkin di bawahnya nggak ada celah agak susah ya, atau celahnya terlalu sempit. Jadi minimal tuh ada sekitar setengah senti lah ya di bagian bawah pintu kita. Nah ini seperti ini, lalu nih kita tarik lagi kalau mau lebih kencang bisa sampai mentok. Nah sip, udah mentok nih. Oke deh, baru ini kita rapikan lagi. Ya kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dikasih ganjelan, kalau sekiranya kurang rapat bisa diganjel di sininya. Ini aja udah cukup ya, sudah cukup ketat ya di sininya nih. Nah ini udah lumayan. Sekarang aku mau coba gantungkan tas ya. Nah ini aku mau coba gantungkan tas. Ini kan tas kosong tapi teman-teman ya. Nah bagaimana posisi menggantungnya? Jadi seperti peraturan yang ada di box tadi ya, seperti ini teman-teman. Nah dia akan begini nih. Nih kalau kita lihat, aku mundur lagi, maka dia akan seperti itu menggantungnya ya. Kemudian untuk aksesoris lainnya misalkan, nah ini contoh aja masker ya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi nanti jaraknya kita bisa atur lagi ya. Ini contoh lagi ya, misalkan ini medali atau untuk name tag. Nah seperti itu teman-teman, kita bisa gantungkan ya. Kalau yang lebih berat mungkin ya nggak bisa ya. Mana ya ada yang lebih berat, bentar ya. Kalau untuk barang yang lebih berat mungkin dia akan merosot ya. Ini aku coba contohkan, ini kan berat ya untuk gantungan. Untuk apa? Colokan listrik ini kan agak berat ya. Kita akan coba ya digantung di sini apa yang terjadi. Oh lumayan dia bisa nahan teman-teman. Tuh ya, dia nggak merosot ya ternyata ya. Nah itu tuh. Nah kalau teman-teman lihat itu beratnya lumayan ya. Jadi untuk kabel listrik ini, jadi colokan listrik ini kan lumayan berat. Kita taruh di sini, tadi dia tidak merosot ya. Nah sekarang merosot. Tadi nggak merosot ya. Coba yang bawahnya merosot nggak ya? Kita coba untuk bagian bawahnya. Merosot teman-teman ya. Nah ini dia diganjel enggak ya, ketemu bawahnya. Jadi harus ada dua gantungan kalau berat, bawahnya yang nahan atasnya ya, seperti itu teman-teman ya. Tuh dia merosot tuh, tapi di handle oleh gantungan yang di bawahnya nih. Atau mungkin karena ini ada ininya ya, ada tali ini. Coba ini aku copot dulu. Sekarang ini posisinya begini ya. Coba ini merosot nggak? Kita tes. Ini ada dua. Kita tes ya barang berat. Nah iya betul. Jadi dia ditahan oleh gantungan yang di bawahnya. Jadi untuk barang-barang yang berat bisa, tapi nggak berat-berat amat ya. Ini sebagai contoh untuk produk ini. Jadi aku coba pakai ini colokan listrik ya, yang ada 3 colokan nih, kan lumayan berat ya. Nah dia masih bisa menghandle ya, seperti ini. Jadi ini masih bisa dihandle. Oke, berarti barang ini cukup recommended ya teman-teman ya, untuk dibeli dengan harga hanya Rp10.000. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.